harus menjamin keamanan Israel. Dan mungkin aku nggak bakal bisa ngerti tentang cara berpikirnya presiden. Ini beneran Ustadz. Kalau seandainya Ustadznya begini, muridnya atau pengikutnya gimana? Kan seperti itu. Ustadz itu secara harafiah itu artinya guru ya. Kalau gurunya modelan begini, terlalu gampang terframing hoax, bahkan tidak bisa mengakses suatu berita atau informasi, saya khawatir muridnya bisa lebih parah gitu. Obrolan tentang krisis Israel-Palestina banyak yang sumbernya adalah informasi-informasi palsu, ya. Orang menyampaikan informasi tidak berbasis fakta. Tadi misalnya saya lihat di podcast, ya, potongan podcast Felix Xiao. Dia bilang dua hal yang itu salah. Pertama, dia bilang Israel itu datang ke wilayah yang sudah ada pemerintahannya, ada kedaulatannya. Kemudian langsung membunuh orang-orang di situ. Kemudian dia bicara soal, coba lihat peta tahun 1800 sekian, ada nggak nama Israel di situ? Ini penyesatan. Pertama, Israel itu berdiri di wilayah yang tadinya, sekali lagi saya katakan, tadinya dijajah oleh Inggris. Kalau diklaim ada pemerintahannya, itu bohong. Tidak ada pemerintahan orang Palestina. Ustadz Felix Xiao, tolong banget tabayun dulu. Kalau ada apa-apa, ada berita apa, itu tabayun dulu. Saya nggak suka-sukanya sama pemerintah, itu tabayun dulu, dicek, di cross check berkali-kali. Ini bener nggak sumbernya valid, nggak sumbernya. Kalau kayak gini kan Ustadz jadinya nyebar hoax dan fitnah. Ini kan bulan Ramadan, bulan suci, kenapa malah dipakai jadi ajang fitnah, ajang serang sana sini? Itu kenapa Pak Ustadz? Besok-besok tabayun dulu deh ya, tabayun. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan kembali mendengarkan bagaimana netizen begitu geram terkait dengan apa yang disampaikan oleh seorang ustadz yang bernama Felix Xiao ini, di mana ia menyebarkan berita kebohongan tentang konflik yang saat ini sedang terjadi antara Iran dan Israel, Amerika Serikat, dan juga Palestina. Dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Felix Xiao memang menuai banyak kritik publik karena pernyataan tentang konflik Palestina Israel, khususnya soal Iran. Dalam video yang beredar, ia menyatakan bahwa Iran menyerang Israel bukan karena solidaritas pada Palestina, melainkan balas dendam atas serangan terhadap diplomat Iran. Dan ia menekankan hubungan historis Iran-Israel. Banyak pengamat dari netizen menilai pernyataan itu menyederhanakan fakta dan mengabaikan dukungan Iran yang sudah berlangsung lama kepada kelompok Palestina, bantuan logistik, politik, dan militer sejak 1979. Karena itu, para kritikus menyebut narasinya misleading atau berpotensi menyesatkan para pemirsa. Bukan bahwa ia secara eksplisit menyebarkan hoax, terverifikasi melalui analisis yang dianggap minim konteks dan biasa sekretariat. Jadi fakta yang tercatat, ada kontroversi, banyak yang menilainya salah kaprah, tapi ada putusan hukum resmi menyebutnya hoax. Pendapatnya memicu perdebatan tentang literasi geopolitik dan bahaya penyederhanaan konflik yang kompleks. Karena itu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mendengarkan bagaimana tanggapan dari berbagai macam sumber dan juga netizen yang memberikan komentar yang luar biasa meluruskan pemahaman Felix Xiao ini. Mari kita menyimak video-video berikut ini. Obrolan tentang krisis Israel-Palestina banyak yang sumbernya adalah informasi-informasi palsu, ya. Orang menyampaikan informasi tidak berbasis fakta. Tadi misalnya saya lihat
di podcast ya, potongan podcast Felix Xiao. Dia bilang dua hal yang itu salah. Pertama, dia bilang Israel itu datang ke wilayah yang sudah ada pemerintahannya, ada kedaulatannya. Kemudian langsung membunuhi orang-orang di situ. Kemudian dia bicara soal, coba lihat peta tahun 1800 sekian, ada nggak nama Israel di situ? Ini penyesatan. Pertama, Israel itu berdiri di wilayah yang tadinya, sekali lagi saya katakan, tadinya dijajah oleh Inggris. Kalau diklaim ada pemerintahannya itu bohong. Tidak ada pemerintahan orang Palestina. Tidak ada pemerintahan negara Palestina. Ya, sebelum Inggris itu ada pemerintahan Turki Utsmani yang berdiri di situ, berdaulat di situ adalah kerajaan atau empire Turki Utsmani. Ada pemerintahan di situ ya, pemerintahan sebagai salah satu provinsi Turki Utsmani. Kan ngaco dibilang ada pemerintahan Palestina, nggak ada. Kalau ada ngapain sih Mahmud Abbas, si Yasir Arafat itu mendirikan negara Palestina tahun 1988? Ini kan ngaco. Ya. Kemudian dilihat peta, dia bilang ada nggak peta Israel di situ tahun sekian. Sama kalau kamu buka peta Asia Tenggara tahun 1900 misalnya, ya nggak ada Indonesia, adanya India Timur atau East India. Ya. India Belanda dulu kita ini negaranya. Suka nggak suka ya memang itu fakta administrasinya. Kenapa ada nama Palestina di situ? Ya itulah, sama seperti kalau Anda buka peta Pulau Jawa itu ada tulisannya Jawa gitu kan. Bukan berarti ada negara Jawa di situ. Palestina itu bukan nama negara. Ini penyesatan yang kacau. Ya dukunglah Palestina itu, berjuanglah dia Palestina itu, untuk Palestina itu. Jangan menyebarkan berita yang kacau. Kan lucu. Dia bilang Israel itu tidak sah. Ya, dia merampas wilayah orang dan diizinkan PBB, kemudian diakui oleh PBB lah. Negara sudah diakui sah oleh PBB, ya. PBB itu kan bukan badan tunggal, ada 163 negara. 165 negara yang mengakui keberadaan Israel. Kok Felix Xiao bisa bilang nggak sah? Termasuk negara pujaannya Felix Xiao, si Turki itu punya hubungan diplomatik dengan Israel, ya, termasuk Yordania yang pernah berperang dengan Israel, berebut wilayah Mesir. Nah, kemarin Uni Emirat Arab. Ada sejumlah negara anggota Liga Arab yang mengakui negara Israel. Ada negara-negara Muslim ya, seperti Nigeria itu mengakui punya hubungan diplomatik dengan negara Israel. Kok si Felix bisa bilang nggak sah? Ya menurut aturan khilafah HTI memang nggak ngakui. Tapi negara-negara Muslim ya sebagian sih, masih ada banyak negara Liga Arab itu yang tidak mengakui. Arab Saudi sedang bernegosiasi untuk mengakui negara Israel. Jadi dia nggak sah dari mana? Udah, jangan sebarkan berita bohong lah, itu aja poinnya. Ya, Anda mau dukung Palestina, mau dukung Hamas, silakan, saya nggak ada urusan, itu hak orang, tapi jangan sebarkan berita bohong. Ya. Sekelas Ustadz Felix Xiao itu tuh nyebar hoax. Berawal dari satu tweets ini, terus sama Ustadz Felix Xiao itu di screenshot dan dijadikan reels. Si pembuat utas itu tuh disclaimer, setelah screenshotan itu dia disclaimer di bawahnya kalau itu adalah analisis pribadi dia, opini pribadi dia. Tapi sama Ustadz Felix Xiao dijadikan sumber. Dan si pembuat utas tersebut pagi ini itu bikin klarifikasi dan minta maaf atas utas yang dia bikin 3 hari yang lalu. Si pembuat utas juga udah WhatsApp ke manajernya Ustadz Felix kalau misalnya yang dia omongin adalah itu opini pribadi dia, bukan sumber yang valid. Please banget ini mah ya, Ustadz Felix Xiao, tolong banget tabayun dulu. Kalau ada apa-apa, ada berita apa itu tabayun dulu.
Saya nggak suka-sukanya sama pemerintah, itu tabayun dulu, dicek, di cross check berkali-kali. Ini bener nggak sumbernya, valid nggak sumbernya. Kalau kayak gini kan Ustadz jadinya nyebar hoax dan fitnah. Ini kan bulan Ramadan, bulan suci. Kenapa malah dipakai jadi ajang fitnah, ajang serang sana sini? Itu kenapa, Pak Ustadz? Besok-besok tabayun dulu deh ya, tabayun. Terus menjamin keamanan Israel. Dan mungkin aku nggak bakal bisa ngerti tentang cara berpikirnya presiden. Ini beneran Ustadz. Kalau seandainya Ustadznya begini, muridnya atau pengikutnya gimana? Kan seperti itu. Ustadz itu secara harafiah itu artinya guru ya. Kalau gurunya modelan begini, terlalu gampang terframing hoax, bahkan tidak bisa mengakses suatu berita atau informasi, saya khawatir muridnya bisa lebih parah gitu. Felix, begini loh Felix ya. Kalau kamu mau mengakses keseluruhan pidatonya Pak Presiden Prabowo Subianto, kamu akan menemui bahwasanya Presiden itu mengatakan bahwasanya Indonesia itu mendukung sepenuhnya kemerdekaan untuk Palestina dan akan mengakui the state of Israel if ada if-nya, pakai conditional sentence di sana. Kalau seandainya Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka. Nih. Problem. Only the two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel. And we Nah, sampai saat ini Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia masih konsisten terhadap prinsip dari two-state solution, yang mana kalau kita mau mendamaikan seseorang, kedua-duanya harus dipertemukan dan didamaikan, tidak menginjak salah satunya. Kalau kita mengatakan kita tidak membenarkan penjajahan, lalu untuk menghapus penjajahan, kita tidak harus menjajah orang lain, seperti itu loh. Terkait rumor tentang Indonesia join ke BOP dan juga membayar sejumlah uang yang itu angkanya triliunan, itu adalah merupakan hoax yang beredar. Karena pada sampai saat ini, Indonesia tidak membayar iuran apapun, namun menggantinya dengan akan mengirimkan pasukan perdamaian ke jalur Gaza, yaitu berupa 8.000 TNI, dan itu adalah merupakan pengganti dari iuran itu. Nah, terkait Felix Xiao yang katanya tidak mengerti apa maksud dan tujuan presiden, yaitu tadi, dia tidak mau mengerti atau tidak mampu mengerti. Hanya dua itu pilihannya. Saya jadi skeptis dan sangat khawatir bagaimana kualitas muridnya. Ternyata dugaan gue benar, Felix Xiao nggak pinter tapi bodoh. Baru-baru ini ramai banget soal buzzer yang di briefing kata si Felix di akunnya. Terus didukung pula oleh geng circle-nya seperti screenshot ini. Lantas kenapa gue bilang dia nggak secerdas itu dan ternyata bodoh? Mari kita bahas. Pertama, Felix ini mengamini konten threads yang nggak jelas, nggak tahu asal-usulnya, hanya opini dari orang yang random yang memang dibangun oleh penulisnya. Tanpa data, tanpa fakta, tanpa realita. Palsu dong. Kedua, yang komen juga lucu-lucu. Bilang orang nggak kritis, nggak bisa mikir. Bahkan mereka sendiri nggak mikir betapa sesatnya informasi yang disebarkan oleh si Felix. Ketiga nih, Felix nggak berusaha untuk tabayun. Padahal dia ini ustadz, dan tabayun itu landasan penting beragama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman kan lu? In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika seorang fasik datang padamu membawa suatu berita, suatu informasi, maka cari tahu kebenarannya. Atau tabayun bahasa agamanya. Nggak tahu? Ya nggak mungkin dong, masa ustadz nggak tahu. Ada lanjutannya. Antusibu kauman bijahalatin. Agar kamu nggak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu. Ingat, kebodohanmu, yang ngomong Allah, bukan saya. Terus Allah juga lanjut, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Ya walaupun kita tahu sendirilah nggak bakal dia menyesal. Oh, gue lupa. Pantas dia nyebar narasi kayak gini. Soalnya satu circle sama Raymond Chin, yang dulu bahkan sebelum gua mulai ngonten di waktu Indonesia gelap, si Raymond itu pernah bilang kalau dia tahu semua orang yang bayar buzzer, dia tahu orang-orang yang dibayar jadi buzzer. Tapi sampai hari ini, detik ini, jam ini, menit ini, mereka sama sekali nggak pernah melakukan klarifikasi dan terus terkurung dalam kemunafikannya. Yang kayak gini masih disebut ustadz, nauzubillah. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Kalau perang Iran versus Israel dan Amerika ini adalah perang agama,
Kalian harus tonton video ini sampai selesai. Yang pertama kita bahas hubungan Iran dan Israel sebelum tahun 1979. Iran adalah negara muslim kedua di dunia yang mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Itu tahun 1950, dan yang pertama itu Turki. Bukan pengakuan penuh secara diplomatik ya guys, tapi pengakuan de facto yang sangat signifikan di tengah penolakan total dari semua negara Arab. Di balik layar, hubungannya tuh jauh lebih dalam dari yang diakui publik. Iran jadi supplier minyak utama Israel. Dalam beberapa tahun bahkan nyuplai semua kebutuhan minyak Israel melalui pipeline Eilat Ashkelon yang dioperasikan bersama secara rahasia. El Al, maskapai nasional Israel, punya jalur terbang direct dari Tel Aviv ke Tehran. Mossad, badan intelijennya Israel, bantu ngelatih Safak, polisi rahasia Muhammad Reza Shah Pahlavi. The National, media UAE yang sangat kredibel untuk perspektif Timur Tengah, nulis analisis penting guys. Hubungan ini jauh lebih kompleks dari narasi dulu mereka berteman. Reza Pahlavi gak pernah ngebuka hubungan diplomatik penuh sama Israel. Reza Pahlavi ini tuh masih menunjukkan kalau dia pro-Palestina. Dia tuh bilang, kami baru akan mengakui hubungan resmi sama Israel kalau Israel mundur dari wilayah pendudukan. Buat gambarannya nih, bukan aliansi terbuka, tapi tetap ngejaga hubungan pragmatis di balik layar. Sambil di depan, Reza Pahlavi ini sambil ngejaga posisi supaya tetap diterima di dunia Arab. Nah sekarang, buat memahami kenapa sih Iran tuh benci banget sama Amerika, kamu harus tahu satu nama, Dr. Muhammad Mossadegh. Dan apa yang terjadi sama dia di 1953. Mossadegh adalah Perdana Menteri Iran yang terpilih secara demokratis di 1951. Sangat populer, sangat nasionalis. Dia melakukan satu hal yang sangat sederhana, tapi sangat mengancam kepentingan Barat. Menasionalisasi industri minyak dari Anglo-Iranian Oil Company, perusahaan Inggris yang sekarang kita kenal sebagai BP. Selama puluhan tahun, Inggris mengambil keuntungan besar dari minyak Iran. Sementara rakyat Iran tetap miskin, tetap sengsara. Inggris tentu nggak diam aja. Inggris marah. Mereka boikot minyak Iran dan blokade ekspor. Terus mereka tuh datang ke Amerika, melobi CIA buat minta tolong guys. CIA dan MI6 melancarkan kudeta. Nama operasinya Operation Ajax. CIA mengirim Kermit Roosevelt Jr., cucu dari Presiden Theodore Roosevelt Amerika. Kermit ini datang ke Tehran sambil bawa koper isinya uang tunai guys. Dia bayar preman buat kerahkan massa, buat suap pemimpin militer, buat bayar media Iran supaya mau sebarkan propaganda anti Mossadegh. Kudetanya berhasil, kurang lebih 200-300 orang meninggal di jalan-jalan Tehran. Dr. Mossadegh ditangkap, dipenjara selama 3 tahun, terus jadi tahanan rumah sampai dia meninggal di tahun 1967. Nah, Reza Pahlavi yang sempat kabur ke Roma pas Mossadegh ini populer, dibalikin lagi guys ke Tehran dan berkuasa sebagai monarki absolut yang bergantung penuh sama Amerika. Ini tuh bukan opini, bukan juga teori konspirasi. Ini tuh fakta yang dikonfirmasi sama CIA-nya sendiri dalam dokumen yang mereka rilis sendiri di tahun 2013. Operasinya dilakukan under CIA direction. Setelah 1953, Reza Pahlavi ini tuh berkuasa penuh atas backingan Amerika dan Inggris, dan di era ini penuh kontradiksi yang sangat nyata. Tapi ada sisi terangnya guys. Di tahun 1963, Reza Pahlavi ini tuh melancarkan White Revolution, program modernisasi besar-besaran. Perempuan dapat hak pilih, pendidikan diperluas ke semua negeri. Iran juga kirim ribuan mahasiswa buat belajar ke Amerika dan Eropa. Tehran di akhir 1970-an adalah kota modern yang punya gedung pencakar langit, ada kehidupan modern di sana, ada juga universitas. Tapi sisi gelapnya juga ada. Safak, polisi rahasia Reza Pahlavi yang dilatih oleh CIA dan Mossad, terkenal brutal. Penangkapan tanpa proses hukum, penyiksaan, dan pembungkaman semua oposisi. Amnesty International pada tahun 1970-an menyebut Iran sebagai salah satu negara dengan catatan hak asasi manusia terburuk di dunia. Nggak ada kebebasan politik dan semua oposisi dilarang. Britannica ngerangkum ketergantungan Reza Pahlavi ke Amerika, hubungan dengan Israel di tengah konflik Arab-Israel yang terus panas, dan kebijakannya yang terus mengabaikan kepentingan mayoritas rakyat. Semua ini jadi bahan bakar paling efektif bagi retorika oposisi. Dan di Januari 1979, Reza Pahlavi meninggalkan Iran untuk terakhir kalinya. Revolusi Islam di bawah Khomeini udah nggak bisa dibendung. Reza Pahlavi pergi ke Mesir, ke Maroko, ke Bahamas, ke Meksiko, tapi nggak ada negara yang mau menampungnya secara permanen. Di saat yang sama, ketika Presiden Carter ini memperbolehkan Reza Pahlavi datang ke Amerika buat berobat kanker, mahasiswa Iran menduduki kedutaan Amerika Serikat di Tehran dan menahan 52 diplomat Amerika selama 444 hari. Ini adalah krisis yang mengubah hubungan Iran dan Amerika selamanya.
Raja Pahlavi meninggal di Kairo di tanggal 27 Juli 1980 di pengasingan. Gak pernah kembali ke tanah yang pernah dia pimpin selama 38 tahun. Ironis ya, orang yang paling banyak bergantung sama Amerika meninggal ditolak dan sendirian di negeri orang. Kesimpulannya, revolusi 1979 itu bukan cuma soal agama. Itu adalah ledakan dari puluhan tahun akumulasi kemarahan atas kudeta CIA 1953 yang menghancurkan demokrasi Mossadegh, atas Safak yang represif dengan backingan Amerika, atas Raja Pahlavi yang terlalu dekat sama Amerika dan Israel, dan atas modernisasi yang menguntungkan elit tanpa menyentuh mayoritas rakyat. Khomeini berhasil menyatukan semua kelompok, komunis, nasionalis, Islamis, kaum menengah, kaum miskin, di bawah narasi dengan hanya menolak Israel dan Amerika secara total. Iran bisa mendapatkan kembali kedaulatannya. Dan ini yang ngebuat konflik yang lagi terjadi sekarang begitu dalam akarnya. Ketika Trump menyerang Iran, bagi banyak orang Iran, ini bukan serangan yang pertama. Ini episode yang baru dari narasi yang sama sejak 1953. CIA menggulingkan demokrasinya mereka, Raja Pahlavi represi mereka dengan dukungan Amerika, dan sekarang Amerika bom mereka lagi. Satu garis merah selama 73 tahun. Semua sumber yang aku pakai buat bikin video ini akan aku taruh di caption. Jangan lupa follow karena aku bakal terus update situasi dari konflik ini. Kamu tahu nggak sih kalau ternyata perang yang terjadi sekarang ini sebenarnya udah ditulis di dalam Alkitab loh? Yap bener, tapi kamu tahu nggak kenapa Alkitab menubuatkan tentang perang ini? Dengerin video ini sampai akhir karena gue akan kasih tahu di belakang. Alkitab kalau nulis sesuatu itu sama sekali nggak pernah random. Dan menariknya ada 5 nubuatan tentang kehidupan Yesus yang ditulis di sana. Yang pertama tentang kelahiran Yesus ke dunia sebagai manusia dan sudah tergenapi. Yang kedua, nubuatan tentang kematian Yesus disalib dan juga sudah digenapi. Yang ketiga, nubuatan tentang kebangkitan Yesus yang pada saat itu kelihatannya kayak susah dipercaya, tapi ternyata digenapi juga loh. Keempat, nubuatannya tentang kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga dan bukan hanya digenapi, dilihat juga sama 500 orang lebih. Wow. Nah, tinggal ada satu nubuatan yang belum digenapi. Apa tuh? Nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi dunia dan menjemput orang yang percaya. Kamu perhatiin deh, dari 5 bagian nubuatannya 4 sudah digenapi. Tapi sebelum Yesus datang yang kedua kali, ada beberapa hal yang harus digenapi terlebih dahulu, salah satunya yaitu tentang perang ini. Matius 24 ayat 6-8 bilang, kita akan dengar kabar-kabar perang, kerajaan lawan kerajaan, bangsa lawan bangsa. Dan itu akan terjadi sebelum datangnya zaman yang baru. Bahkan ada beberapa kitab lain yang dengan lebih spesifik menuliskan apa yang akan terjadi sebelum Yesus datang kembali. Jadi menurut kamu yang terakhir bakal digenapi nggak? Jadi sama sekali perang yang terjadi sekarang ini bukan kebetulan, tapi udah ditulis di dalam Alkitab dari jauh-jauh hari. Ini tuh kira-kira sama kayak kalau ada kereta mau datang, kita belum lihat keretanya, tapi suaranya udah kedengeran, dan itu membuat kita harus siap-siap. Jus tutut, kira-kira gitulah ya. Kalau yang suka dangdut mungkin bilang juki jaki juk gitu. Terus kenapa? Apa hubungannya sama kita? Kalau kamu tahu kereta udah mau datang, ya kamu siap-siap lah. Nah, kalau kita juga dengar perang-perang ini udah terjadi, makanya kita juga siap-siap. Pastikan waktu Tuhan Yesus datang, kita udah siap dan kita terima Tuhan Yesus sehingga waktu dia datang, dia bisa jemput kita. Share ke teman-teman kamu yang lagi takut soal perang-perang ini dan ke teman-teman kamu yang juga perlu mendengar tentang video ini. Karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Perang dunia 1, perang dunia 2 kan juga perang, tapi Yesus belum datang, jadi harus berapa banyak perangnya? Disclaimer dulu, Alkitab itu nggak ditulis buat kita main tebak-tebakan perang. Jadi buat apa? Tonton video ini sampai habis dan jawabannya ada di belakang. Oke, bahas serius nih, kenapa bukan perang dunia 1 atau perang dunia 2? Karena di kitab Yeskiel dan juga di kitab Matius disebutkan ada satu bangsa yang terserak kemudian dikumpulkan kembali, dan ini belum terjadi waktu perang dunia 1 dan juga perang dunia 2. Negara apakah itu? Yap, benar, negara Israel yang bubar tahun 70 Masehi dan baru nongol lagi di tahun 1948. Bukan negara api ya. Di Matius 24, Yesus bilang, kamu lihat deh, kalau ada pohon ara yang kering dan sudah mulai bertunas, itu tandanya waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, musimnya sudah hampir tiba. Lagian gambaran sistem global yang ada di kitab Wahyu pada saat Perang Dunia 1 atau 2 juga belum siap.
Jadi ibaratnya kalau perang-perang yang dulu itu udah jugi-jagi-juk, ini udah mulai tapi belum tutut. Anyway, ini yang penting. Orang kan suka tanya, kan buatannya udah lama, kok nggak datang-datang? Hey, justru di situ kabar baiknya. Artinya masih ada kesempatan buat kita bisa bertobat. Sekali lagi, tujuan Alkitab itu bukan sekedar mau ngomongin perang. Serius nih, semua ini ditulisin biar kita bersiap-siap dan berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi kita tahu dia pasti datang. Karena itu bokap gue bilang, jangan jadi panitia persiapan kedatangan Yesus, tapi jadi panitia penyambutan kedatangan Yesus. Jadi waktu dia jemput, kita nggak ketinggalan deh. Share video ini ke teman-teman kamu yang masih takut atau yang masih belum siap kalau Tuhan Yesus mau datang. Karena sudah cus tut. Ya, demikian videonya saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Itulah yang kita sudah dengarkan dengan berbagai macam respon tanggapan positif dari para netizen. Mereka menyampaikan apa yang memang sudah tercatat dalam sejarah dan juga yang tercatat dalam Alkitab. Dan bahkan para hamba Tuhan pun juga sebagai orang Kristen memberikan pemahaman yang luar biasa, di mana Felix Seu ini kritik pandangan Felix Seu soal perang antara Israel dan Iran dan juga Palestina. Nah, jagat dunia maya memang kini dipenuhi dengan berita yang sangat luar biasa sekali, di mana Israel membombardir kota-kota di Iran seperti Teheran dan juga beberapa daerah di sekitarnya. Begitu pula ketika Iran membalas dengan mengirim rudal-rudalnya, sehingga menyebabkan kerusakan di beberapa kota seperti Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba. Umumnya masyarakat Indonesia merayakan serangan Iran ke Israel karena hal itu dianggap sebagai balasan atas kekejaman Israel di Palestina. Ya, kalau sepandangan saudara muslim demikian. Jadi mereka pasti akan merayakan. Namun ketika Khamenei meninggal dunia tewas oleh karena rudal dari Amerika Serikat dan juga Israel, nah justru Indonesia saat ini seperti Iran sedang berduka cita. Tapi kalau kita lihat video yang beredar di media sosial, Iran justru bersuka cita tewasnya seorang Khamenei karena ia memang resimnya begitu kejam pada rakyat, dan bahkan ada mengaku bahwa selama ia menjadi pemimpin 40.000 nyawa kehilangan. Tetapi umat di Indonesia, di Konoha ini banyak sekali yang memang sering pelin-pelan dan bahkan tidak memahami konflik yang terjadi. Di tengah-tengah peperangan itu kini di beranda media sosial masyarakat Indonesia sedang riuh rendah karena adanya juga muncul video dari seorang ustadz, ya, Felix Seu atau Felix Xiao, seorang guru, di mana dia mengunggah video tersebut yang berdurasi 10 sampai 43 menit lah. Di kanal YouTube-nya Sharing Felix Xiao, yaitu 21 Juni 2025. Jika diperhatikan, sepertinya sedang menjawab pertanyaan dari hadirin mengenai bagaimana cara menyikapi perang Israel-Iran yang sedang berlangsung. Jawaban Felix ini seakan ingin menyimpulkan bahwa kita tidak perlu mendukung Iran karena negara para mullah itu berperang atas nama kepentingan Iran sendiri dan tidak ada kaitannya dengan dukungan terhadap Palestina. Gara-gara jawaban itulah kemudian banyak respon dari netizen yang bisa ditemukan di Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya. Mereka memberikan respon karena mereka tidak menerima bahwa Iran adalah mayoritasnya Muslim, walaupun di Iran itu adalah Muslim Sunni dan juga Syiah, tetapi Indonesia yang penting seiman, seagama, seperti itu. Dan itu hal yang biasa yang dilakukan oleh netizen Indonesia. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang disampaikan Felix Seu ini justru menuai kritikan dari berbagai tempat, di mana ia berperan penting seakan-akan dia memfokuskan diri untuk membela Gaza dan juga tidak lagi membela Iran. Jadi netizen banyak yang marah. Iran akan tetap bersikap
bermusuhan dengan Amerika dan Israel. Israel menjadi musuh Iran karena negara tersebut menindas rakyat Palestina. Ingat, dalam keyakinan mereka, kaum Syiah akan terus menggaungkan perlawanan terhadap tirani yang menganiaya kaum tertindas. Hal itu kemudian menjadi identitas Iran yang menentukan kepentingan nasional dalam konteks hubungan dengan Israel. Nah, identitas ini tergolong dalam yang disebut identitas tipe, yaitu atribut yang inheren dalam diri aktor atau negara berdasarkan ciri-ciri non-fisik seperti ideologi, pemikiran, dan sebagainya. Begitu pula ketika dalam sejarahnya sejak revolusi Islam tahun 79, Iran memposisikan dirinya sebagai musuh bagi Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu dianggap sebagai negara yang menyokong kepemimpinan rezim otoriter Anan tiran yang ditumbangkan saat itu, Shah Muhammad Reza Pahlavi. Melalui interaksi Iran dengan Israel dan Amerika di masa-masa selanjutnya, kemudian semakin mengukuhkan pola hubungan ala Hobisya atau permusuhan jika ditilik dari kacamata konstruktivisme. Jadi jelas peperangan Iran dengan Israel bukan karena semata Iran menjadi proksi bagi Rusia maupun Cina. Itulah yang terjadi sehingga ketika Felix Seu mengatakan bahwa apakah Iran menyerang Israel karena ia pro Palestina? Jawabannya tidak, karena Iran menyerang Israel karena dia diserang duluan. Sederhana. Jawaban itulah yang disampaikan oleh Felix Seu. Ia menyederhanakan serangan Iran karena balasan dari pengeboman Israel saja, tanpa melihat latar belakangnya. Apakah kemudian Felix Seu tidak melihat bahwa Iran terhadap kelompok perlawanan seperti Hamas atau Hizbullah yang berperang dengan Israel selama ini? Ya, Felix Seu berbicara tentang proksi dalam hubungan Iran dengan Rusia, Cina, atau Israel dan Amerika. Apakah ia tidak membicarakan itu juga dalam hubungan Hamas dan Hizbullah dengan Iran? Sudah banyak bukti mengenai dukungan Iran terhadap Hamas ataupun Hizbullah, sehingga tak perlu disebutkan satu persatu. Jadi itu yang kita perlu pahami, saudara terkasih, sehingga kita tidak asal bunyi, asal menyampaikan yang tidak benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.